Selamat pagi, Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ. Selamat pagi, teman-teman rekan residen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, men-sharingkan modul terkait psikoterapi psikodinamik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan pada pengertian, tujuan, dan indikasi dari psikoterapi psikodinamik. Pada sesi ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar dari psikoterapi psikodinamik. Psikoterapi psikodinamik ini sering disebut sebagai the talking cure. Jadi seperti suatu percakapan terapeutik, di mana di sini berfokus untuk menyelesaikan masalah pasien dan meningkatkan kondisi kapasitas mental pasien. Pertama kali untuk teori psikoterapi psikodinamik ini berdasarkan pada teori psikoanalisis dari Freud yang dikenalkan oleh Freud pada tahun 1890. Pada teori psikoanalisis ini, Freud menekankan bahwa subconscious mind berperan signifikan dalam perilaku manusia, di antaranya termasuk tantangan emosional dan psikologis yang dihadapi oleh individu. Diingat bahwa pikiran dan keinginan memori alam bawah sadar ini eh, akan lebih diekspor pada psikoterapi psikodinamik ini. Iya, dasarnya dari psikoanalitik, eksplorasi subconscious lalu dilakukan psikoterapi psikodinamik. Nah, teori psikodinamik ini uh, berdasarkan pada pikiran, keinginan, dan memori alam bawah sadar yang mempengaruhi perilaku manusia. Di mana pada teori ini menekankan pada peran konflik masa lalu yang bermanifestasi dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Jadi, pikiran, keinginan, dan memori alam bawah sadar yang tidak mampu diakses ke alam sadar ini dapat mempengaruhi perilaku manusia. Sehingga pada pendekatan psikodinamik ini menekankan pada peran konflik masa lalu dan bagaimana hal tersebut bisa bermanifestasi dan membentuk kepribadian yang ada saat ini. Uh, Teori ini berfokus pada pengenalan, pengakuan, pemahaman, pengekspresian, dan mengatasi perasaan negatif dan kontradiktif serta emosi yang direpresi untuk meningkatkan pengalaman dan hubungan interpersonal pasien. Diharapkan dari psikoterapi psikodinamik ini membantu pasien memahami bagaimana emosi yang direpresi dari masa lalu mempengaruhi pengambilan keputusan, perilaku, dan hubungan saat ini. Membantu pasien menyadari dan memahami asal-usul kesulitan sosial mereka dan pasien bisa belajar untuk menganalisis dan menyelesaikan kesulitan mereka saat ini dan mengubah perilaku mereka dalam hubungan saat ini melalui eksplorasi mendalam dan analisis pengalaman emosional sebelumnya. Nah, tujuan dilakukan psikoterapi psikodinamik ini pertama-tama adalah untuk menghilangkan eh, penderitaan manusia dan yang kedua adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dari manusia itu sendiri. eh, Pada saat kita ingin menghilangkan penderitaan dari keluhan yang pasien alami, di sini kita berfokus kepada faktor orangnya, orang yang membawa gejala gejala keluhan-keluhan masalahnya, sehingga berfokus pada eksplorasi kepribadian dan bagaimana pola perjalanan dari pasien tersebut dalam mengekspresikan rasa sakitnya dalam berbagai cara. Jadi diperhatikan pola-polanya bagaimana pasien tersebut menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, dan pola-pola emosinya seperti apa. Lalu pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, eh, berfokus kepada bagaimana mengubah seseorang tersebut bisa menganalisis dan menyelesaikan masalahnya. Sehingga pada tujuan psikoterapi psikodinamik ini, kita mengeksplor konflik alam bawah sadar dan pasien diajak untuk mengenali konflik alam bawah sadar pasien sehingga pasien bisa memahami dirinya. Ketika pasien bisa memahami dirinya, pasien bisa menyadari bagaimana self object atau bagaimana pasien uh, memandang dirinya ketika berelasi dengan orang lain, sehingga kapasitas self object ini bisa ditingkatkan.
dan hubungan pasien dengan orang lain bisa membaik. Dan dalam psikoterapi psikodinamik ini kita menggunakan berbagai makna dalam dialog-dialog yang dialog ini adalah dialog yang terapeutik sehingga membantu pasien untuk menyadari dan bisa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga pada akhirnya fungsi reflektif pasien bisa meningkat. Konsep utama teori dasar psikoterapi psikodinamik ini, kita berfokus pertama menggunakan teori ego psikologi, ya, yang ini berdasarkan pada psychoanalytic, basic psychoanalytic teori, ya yang uh, klasik psychoanalytic teori yang diperkenalkan oleh Freud, yang dimana Freud di sini menekankan bahwa peran ego sebagai struktur kepribadian yang lebih otonom. Lalu kita juga uh, menggunakan teori object relation yang diperkenalkan oleh Melanie Klein, yang berfokus pada bagaimana hubungan awal dengan figur signifikan ini membentuk representasi objek internal. Dan yang ketiga kita menggunakan teori self psychology oleh Hans Kohut, di mana di sini menekankan pentingnya pengalaman relasional dalam perkembangan diri. Dan yang terakhir kita menggunakan teori attachment theory dari John Bowlby, yang dimana hubungan awal dengan pengasuh ini mempengaruhi pola kelekatan. Konsepnya di sini adalah kita menggali untuk unconscious mind, perilaku sadar saat ini itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan memori yang tersembunyi. Lalu sempat juga ada yang mengatakan bisa menggunakan dream analysis karena mimpi itu merupakan jendela kepada sesuatu yang unconscious. Jadi di dalam dream analysis ini adalah uh, mimpi itu sendiri bukan cara pikiran untuk menyelesaikan keinginan yang tertekan atau konflik yang terlalu sulit untuk ditangani dalam kondisi sadar sehingga dapat mengungkapkan keinginan, ketakutan, dan konflik yang tersembunyi. Lalu kita menggunakan ego psikologi, bagaimana peran ego ini eh, berperan penting dalam proses adaptasi, menguji realitas, dan mekanisme pertahanan, sehingga membentuk kapasitas individu yang saat ini terhadap ketahanan atau resiliensi dan pemahaman masalah. Lalu struktur model kepribadian. Jadi berfokus pada naluri id dengan menekankan pada peran ego dalam mengelola hubungan dan mengatasi stres. Lalu di psikoterapi psikodinamik ini nantinya juga akan ada transference dan contransference, di mana ini dieksplorasi dalam terapi untuk mengetahui pola hubungan dan konflik yang belum terselesaikan. Dan repetition compulsion ini berakar pada teori Freud yang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar mendorong dorongan pengulangan dan menganggapnya sebagai aspek dasar dari perilaku manusia, membantu manusia memahami bagaimana masa lalu berpengaruh masa kini sehingga repetition compulsion itu mau melihat pola pola dari pasien yang kita hadapin itu bagaimana di dalam masa lalunya dan polanya menghadapi masalah. Lalu object relation ini bagaimana hubungan awal dengan pengasuh utama mempengaruhi perkembangan kepribadian di kemudian hari sehingga si interaksi awal dan pengasuh utama ini diinternalisasikan sebagai objek internal membentuk interaksi dan respon emosional di masa saat ini. Sehingga pada object relation ini mencakup dinamika antara diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, ada aspek defense mekanisme sebagai strategi psikologis alam bawah sadar yang digunakan individu untuk mengatasi kecemasan dan melindungi diri sendiri dari pikiran atau perasaan yang tidak nyaman. Psikoterapi psikodinamik ini diindikasikan terutama untuk pasien yang memiliki keinginan kuat untuk berubah, ingin mengetahui sehingga pasien ingin mengetahui masalah mendasar apa yang mendorong perilaku atau keluhan pasien saat ini. Maka dari itu psikoterapi psikodinamik ini berfokus kepada eksplorasi untuk konflik diri sadar pasien. Lalu seperti apakah pasien yang bisa bisa kita uh, terapkan untuk psikoterapi psikodinamik adalah memiliki perkembangan ego dan superego yang cukup, pola kelekatan, riwayat kelekatan, riwayat kelekatan yang berhasil atau riwayat kelekatan yang baik, motivasi atau kemauan untuk memperbaiki diri, memiliki kapasitas untuk introspeksi, memiliki pemikiran psikologis, pertahanan yang autoplastisitas atau memiliki resilien yang baik, toleransi terhadap pengaruh yang kuat, dan
memiliki upaya sosial dan kejuruan di sini maksudnya adalah vokasional, mampu untuk percaya dan berekspresi dan memiliki kemampuan verbal yang memadai dan menggunakan em, analogi dan dalam menggunakan analogi dan metafora dan memiliki toleransi, ketekunan dan pengenalan diri yang baik dan memiliki kemampuan psychological mindedness di mana pada kemampuan ini pasien bisa melihat ke dalam diri untuk mencari makna dari perilaku dan pola keinginan untuk mempelajari faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi kehidupannya saat ini. Faktor keberhasilan psikoterapi psikodinamik ini 70% dipengaruhi oleh pasien. Sisanya terdapat faktor terapis dan teknik dari psikoterapi itu sendiri. Simpulan pada modul ini adalah psikoterapi psikodinamik berfokus pada penggalian konflik nir sadar dan mendorong pasien untuk memahami dirinya sehingga dapat menghilangkan penderitaan dan meningkatkan pertumbuhan diri. Terdapat 4 teori dasar yang digunakan dalam psikoterapi psikodinamik, yaitu ego psychology, object relation, self psychology, dan attachment. Keberhasilan proses terapi dipengaruhi oleh faktor terbesar dari pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Dokter Ian dan teman-teman. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih.